Dalam beberapa episode yang lalu pernah kami tayangkan tentang sejarah Candi Kidal yang ada di Malang. Nah, pada kesempatan kali ini ada sebuah cerita menarik tentang isi cerita relief pada Candi Kidal. Pada bagian kaki Candi Kidal terpahatkan 3 sosok relief indah yang menggambarkan cerita legenda Garuda atau Garuda. Cerita Garuda ini sangat dikenal masyarakat pada waktu berkembang pesatnya agama Hindu aliran Wisnu, terutama pada periode kerajaan Kauripan dan Kediri. Sampai-sampai Raja Airlangga, yaitu Raja Kauripan, setelah meninggal diwujudkan sebagai Dewa Wisnu pada Candi Belahan dan Jolotundo. Adapun patung Wisnu di atas Garuda yang paling indah sekarang masih tersimpan di Museum Trowulan dan diduga berasal dari Candi Belahan. Dikisahkan bahwa Dewi Kadru dan Dewi Vinata adalah 2 bersaudara istri Resi Kasyapa. Dewi Kadru mempunyai anak angkat 3 ekor ular dan Dewi Vinata memiliki anak angkat yaitu Garuda. Dewi Kadru yang pemalas merasa bosan dan lelah harus mengurusi 3 anak angkatnya yang nakal-nakal karena sering menghilang di antara semak-semak. Timbullah niat jahat Dewi Kadru untuk menyerahkan tugas ini kepada Dewi Vinata. Diajaklah Dewi Vinata bertaruh pada ekor kuda putih Uraiswara yang sering melewati depan rumah mereka, dan yang kalah harus menurut segala perintah yang menang. Dengan tipu daya, akhirnya Dewi Kadru berhasil menjadi pemenang. Sejak saat itulah Dewi Vinata harus melayani segala keperluan Dewi Kadru serta mengasuh ketiga ular anak angkatnya setiap hari. Dewi Vinata selanjutnya meminta pertolongan kepada Garuda untuk membantu tugas-tugasnya tersebut. Ketika Garuda tumbuh dewasa, dia bertanya kepada ibunya mengapa dia dan ibunya harus menjaga 3 saudara angkatnya, sedangkan bibinya yaitu Dewi Kadru tidak mengasuhnya sendiri. Setelah diceritakan tentang pertaruhan kuda Uraiswara, maka barulah Garuda mengerti. Pada suatu hari, Garuda bertanya kepada 3 ekor ular tersebut bagaimana caranya supaya ibunya dapat terbebas dari perbudakan akibat kalah bertaruh dengan Dewi Kadru. Dijawab oleh ular, "Bawakanlah kami air suci Amarta yang disimpan di kayangan serta dijaga para dewa dan berasal dari lautan susu." Garuda pun menyanggupi dan segera mohon izin ibunya untuk berangkat ke kayangan. Sesampainya di kayangan, tentu saja para dewa tidak menyetujui keinginan Garuda tersebut, sehingga terjadilah pertempuran. Namun berkat kesaktian Garuda, para dewa penjaga itu dapat dikalahkan. Melihat kekacauan ini, Batara Wisnu turun tangan dan Garuda akhirnya dapat dikalahkan oleh Batara Wisnu. Setelah mendengar cerita Garuda tentang tujuannya mendapatkan air suci Amarta, maka Batara Wisnu memperbolehkan Garuda meminjam air suci Amarta untuk membebaskan ibunya, dan dengan syarat Garuda
juga harus mau menjadi tunggangannya. Garuda menyetujui, dan sejak saat itu pula Garuda menjadi tunggangan Bathara Wisnu, seperti tampak pada patung-patung Wisnu yang umumnya duduk di atas Garuda. Kemudian Garuda pun turun kembali ke bumi dengan membawa air suci Amerta. Dengan berbekal air suci Amerta inilah akhirnya Garuda dapat membebaskan ibunya dari perbudakan Dewi Kadru. Hal ini tergambar pada relief ketiga, di mana Garuda dengan gagah perkasa menggendong ibunya dan bebas dari perbudakan. Berbeda dengan candi-candi di Jawa Tengah, candi di Jawa Timur berfungsi sebagai tempat pendarmaan atau makam raja. Sedangkan candi-candi di Jawa Tengah dibangun untuk memuliakan agama yang dianut raja beserta rakyatnya. Seperti dijelaskan dalam kitab Negara Kertagama bahwa Raja Wisnuwardana didarmakan di Candi Jago, Raja Kertanegara didarmakan di Candi Singosari, dan Raden Wijaya dimakamkan di Candi Simping, serta Raja Hayamuruk didarmakan di Candi Ngetos. Dalam filosofi Jawa asli, candi juga berfungsi sebagai tempat ruatan raja yang telah meninggal supaya kembali suci dan dapat menitis kembali menjadi dewa. Ide ini berkaitan erat dengan konsep dewa raja yang berkembang kuat di Jawa pada saat itu. Dan untuk menguatkan prinsip ruatan tersebut, sering dipahatkan relief-relief cerita moral dan legenda pada kaki candi, seperti pada Candi Jago, Candi Surawono, Candi Tegowangi, Candi Jawi, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan prinsip tersebut dan sesuai dengan kitab Negara Kertagama, maka Candi Kidal merupakan tempat diruatnya Raja Anusapati dan dimuliakan sebagai Siwa. Sebuah patung Siwa yang indah dan sekarang masih tersimpan di Museum Leiden, Belanda, diduga kuat berasal dari Candi Kidal. Timbul sebuah pertanyaan, mengapa dipahatkan relief Garuda? Dan apa hubungannya dengan Anusapati? Kemungkinan besar sebelum meninggal, Anusapati berpesan kepada keluarganya agar kelak candi yang didirikan untuknya supaya dibuatkan relief Garuda. Dia sengaja berpesan demikian karena bertujuan meruat ibunya Kendedes yang sangat dicintainya, tetapi selalu menderita selama hidupnya dan belum sepenuhnya menjadi wanita utama.